Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Sabita Eka Nuraini dari kelas Matematika A1 semester 3 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tangerang. Kali ini akan membahas materi landasan bimbingan dan konseling. Yang pertama yang perlu kita ketahui yaitu apa sih tujuan dari landasan bimbingan dan konseling itu? Dalam layanan bimbingan dan konseling, apabila tidak didasari oleh landasan yang kokoh, akan mengakibatkan kehancuran terhadap layanan bimbingan dan konseling itu sendiri. Maka dari itu, tujuan dari sebuah landasan yaitu untuk memperkuat dan agar dapat berdiri tegak layaknya layanan yang profesional. Lalu, landasan-landasan bimbingan dan konseling itu ada 5. Yang pertama, landasan filosofis. Kedua, landasan religius. Ketiga, landasan psikologis. Keempat, landasan sosial budaya. Dan yang kelima, landasan ilmiah dan teknologi. Landasan yang pertama yaitu landasan filosofis. Landasan filosofis yaitu landasan yang memberikan pemahaman dan arahan khususnya kepada konselor agar bisa menjalankan bimbingan dan konselingnya yang lebih bisa dipertanggungjawabkan secara etis, logis maupun estetis. Seorang konselor diharapkan mampu memahami hakikat manusia agar dalam upaya bimbingan dan konseling tidak menyimpang dari hakikat tentang manusia itu sendiri. Lalu yang kedua, ada landasan religius. Dalam landasan religius ini ditekankan dalam 3 pokok, yaitu keyakinan bahwa manusia dan seluruh alam semesta adalah makhluk Tuhan yang Maha Esa. Kedua, sikap yang mendorong perkembangan dan kehidupan manusia berjalan ke arah yang sesuai dengan kaidah-kaidah agamanya. Yang ketiga, upaya yang memungkinkan meneguhkan kehidupan beragama untuk membantu perkembangan dan pemecahan masalah individu. Lalu, landasan psikologis. Landasan psikologis ini yaitu dapat memberikan pemahaman bagi konselor tentang perilaku individu yang menjadi sasaran layanan atau klien. Beberapa yang perlu dikuasai oleh konselor adalah tentang yang pertama, motif dan motivasi. Motif dan motivasi berkenaan dengan dorongan yang menggerakkan seseorang berperilaku baik. Kedua, pembawaan dan lingkungan, berkenaan dengan faktor-faktor yang membentuk dan mempengaruhi perilaku individu. Ketiga, perkembangan individu. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, konselor harus memahami berbagai aspek perkembangan individu yang dilayaninya, sekaligus dapat melihat arah perkembangan individu itu di masa depan. Keempat, belajar. Belajar adalah upaya untuk menguasai sesuatu yang baru dengan memanfaatkan yang sudah ada pada diri individu. Terakhir, kepribadian. Kepribadian adalah organisasi dinamis dalam diri individu sebagai sistem psikofisik yang menentukan caranya yang unik dalam menyesuaikan diri. Lalu, landasan sosial budaya. Landasan ini dapat memberikan pemahaman kepada konselor tentang dimensi kesosialan dan kebudayaan sebagai faktor yang mempengaruhi perilaku manusia. Landasan ini menunjukkan pentingnya gambaran aspek-aspek yang mewarnai kehidupan seseorang. Aspek sosial budaya inilah yang membentuk individu selain dari faktor pembawaannya. Lalu landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Landasan ini berkaitan dengan layanan bimbingan dan konseling sebagai kegiatan ilmiah yang senantiasa mengikuti laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat. Pengetahuan tentang bimbingan dan konseling disusun secara logis dan sistematis dengan menggunakan berbagai metode seperti pengamatan, wawancara, analisis dokumen, dan sebagainya. Itulah sedikit paparan mengenai landasan-landasan dalam bimbingan dan konseling. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.